Siapkah Ahok menjadi Mendagri atau Menteri Pan-RB? Tikus-tikus berdasi pasti kejang-kejang dengan ini. Saya tidak setuju kalau Pak Ahok diangkat menjadi menteri, karena Pak Ahok ini sangat lemah dalam urusan komunikasi publik ya. Komunikasi publik itu penting bagi pejabat publik setingkat menteri atau kepala daerah. Kerja bagus itu sangat penting, wajib, tetapi komunikasi publik juga sangat strategis. Kerjaan yang baik, tapi kalau komunikasi publiknya tidak bagus, maka kemudian akan menimbulkan dinamika atau ketegangan sosial. Usul saya Pak Ahok ini masih kontroversi. Sayang Pak Jokowi kalau mengajukan Pak Ahok akan timbul banyak sekali respon yang itu nanti buruk terhadap modal sosial bangsa. Mestinya Pak Jokowi lebih bijak. Artinya ya itu domainnya presiden. Nah tentu presiden akan mengkomunikasikan dengan Ibu Megawati karena almarhum Pak Cahyo merupakan kader PDI. Kalau PDI Perjuangan ya pasti memiliki banyak stok kader untuk menggantikan itu. Nah tentu nanti penugasan dari kader itu adalah untuk menjabat duduk di kementerian, dan penugasan lainnya adalah oleh DPD partai, dalam hal ini Ibu Ketua Umum Ibu Haji Megawati yang akan menugaskan siapa yang nanti akan kader yang menggantikan almarhum Pak Cahyo seperti itu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ketika Ahok di Balai Kota menerima tidak hanya keluhan dan persoalan-persoalan warga DKI 1, juga menerima support dari para warga yang mengaguminya. Bagi sebagian orang, kekalahan adalah akhir dari segalanya. Tapi bagi sebagian lainnya, kekalahan bukan sebuah akhir jalan, masih teramat panjang, atau bila usia masih muda, masih banyak tempat untuk terus mengabdikan diri dan berkaya dalam pilkada. Yang paling seru, sepanjang sejarah pemilihan gubernur, Ahok dikalahkan Anies dengan selisih sekitar 18%, versi hitung cepat, dan itu sudah berlalu. Tetapi apakah ini tanda kiamat? Ya enggak. Biarkan apa yang berlalu jadi sejarah. Sekarang waktunya mempersiapkan diri, menatap masa depan yang lebih cerah, menatap segala kemungkinan jabatan barunya, Ahok. Bagi yang nggak suka Ahok, ya nggak usah. Kalau resah dan gelisah, ingat saja mana ada sih orang yang kerjanya bagus, nggak mendapatkan tempat gitu loh. Ya pasti dapat lah, walaupun yang benci seabrek. Survei mengatakan bahwa meretas warga Jakarta di atas 70% yang puas atas kinerja dan keberhasilan Ahok. Tentulah hasil survei itu akan mendapatkan dan Presiden Jokowi sebagai presiden yang jeli dan cermat. Saya masih yakin Pak Ahok di kita ini akan selalu melakukan yang terbaik, yaitu memanfaatkan orang-orang yang kerjanya bagus, seperti Ahok. Wong tingkat kepuasan di atas 70% itu penilaian warga sendiri kok, bukan penilaian orang lain. Ya penilaian warga Jakarta sendiri. Apabila hari ini orang masih mempermasalahkan DKI Jakarta ini, haram hukumnya kalau dipimpin orang yang katanya kafir. Masa sih mereka juga masih akan mempermasalahkan bila orang kafir jadi menteri, dan menteri bukan pemimpin, melainkan bawahannya presiden toh? Jadi nggak ada alasan kalau ada yang masih protes dengan alasan yang sama. Maaf saja, harus saya katakan, yang protes itu blow on, minta ampun. Sorry Tosai. Serius, nggak bercanda. Nah, pernyataan selanjutnya adalah kalau Ahok diberikan kesempatan menunjukkan kinerja dan prestasinya, lalu kementerian apa yang cocok ia pegang. Ya bagi saya sih ada dua kementerian yang cocok yang Ahok pegang, yaitu Menteri Dalam Negeri atau Menteri Pan-RB. Kenapa? Itu untuk upaya kita mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan lebih clear.
Kita lebih dulu lihat apa tugas utama dan terpenting Mempan RB dan Mendagri. Ini Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau yang disingkat Kemenpan RB. Adalah kementerian di Republik kita ini yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kementerian Pendayaan Aparatur Negara utama antara lain adalah untuk menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam pemerintahan, untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dalam melaksanakan tugas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesungguhnya menyelenggarakan beberapa solusi yang gak main-main, yakni di antara lain adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Bukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, lalu juga mengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menggolosi berkreasi bagi Ahok bukanlah barang baru. Apa yang dia telah lakukan di Jakarta membuktikan kepiawaiannya, soalnya itu sudah terlalu banyak berita tentang bagaimana Ahok menata dan memperbaiki birokrasi pada DKI. Silakan Anda cari di Google deh. Ya, jangan biasakan selalu manja minta disuapin terus. Sekarang mari kita lihat tentang Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah kementerian yang membidangi urusan dan dalam negeri dan amat sangat penting. Kemendagri merupakan salah satu dari 3 kementerian, yaitu bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan yang disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang 1945. Ini adalah termasuk salah satu kementerian paling penting dan kemudian ini tidak dapat dirubah atau dibubarkan oleh Presiden. Menteri Dalam Negeri secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan. Jika Presiden dan Wakil Presiden umpamanya mangkat atau berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri punya tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas tersebut. Ketika Ahok di Balai Kota menerima tidak hanya keluhan dan persoalan-persoalan warga DKI 1, juga menerima support dari para warga yang mengaguminya. Bagi sebagian orang, kekalahan adalah akhir dari segalanya. Tapi bagi sebagian lainnya, kekalahan bukan sebuah akhir jalan, masih teramat panjang, atau bila usia masih muda, masih banyak tempat untuk terus mengabdikan diri dan berkaya dalam pilkada. Yang paling seru, sepanjang sejarah pemilihan Gubernur Ahok dikalahkan Anies dengan selisih sekitar 18% versi hitung cepat, dan itu sudah berlalu. Tetapi apakah ini tanda kiamat? Ya enggak. Biarkan apa yang berlalu jadi sejarah. Sekarang waktunya mempersiapkan diri, menatap masa depan yang lebih cerah, menatap segala kemungkinan jabatan barunya Ahok. Bagi yang nggak suka Ahok, ya nggak usah. Kalau resah dan gelisah, ingat saja mana ada sih orang yang kerjanya bagus, nggak mendapatkan tempat gitu loh. Ya pasti dapat lah, walaupun yang benci seabrek. Survei mengatakan bahwa meretas warga Jakarta di atas 70% yang puas atas kinerja dan keberhasilan Ahok. Tentulah hasil survei itu akan mendapatkan dan Presiden Jokowi sebagai presiden yang jeli dan cermat. Saya masih yakin Pak Ahok di kita ini akan selalu melakukan yang terbaik, yaitu memanfaatkan orang-orang yang kerjanya bagus, seperti Ahok. Wong tingkat kepuasan di atas 70% itu penilaian warga sendiri kok, bukan penilaian orang lain. Ya penilaian warga Jakarta sendiri. Apabila hari ini orang masih mempermasalahkan DKI Jakarta ini, haram hukumnya kalau dipimpin orang yang katanya kafir.
Masa sih mereka juga masih akan mempermasalahkan bila orang kafir jadi menteri dan menteri bukan pemimpin, melainkan bawahannya presiden toh? Jadi nggak ada alasan kalau ada yang masih protes dengan alasan yang sama. Maaf saja, harus saya katakan yang protes itu blow on minta ampun. Ketika Ahok di Balai Kota menerima tidak hanya keluhan dan persoalan-persoalan warga DKI 1, juga menerima support dari para warga yang mengaguminya. Bagi sebagian orang, kekalahan adalah akhir dari segalanya, tapi bagi sebagian lainnya, kekalahan bukan sebuah akhir jalan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.